Ada yang bangun pagi, tapi tetap lelah seharian. Ada juga yang terlihat sibuk dan produktif, tapi jiwanya kosong. Tapi orang-orang paling sukses, pagi mereka bukan soal jam, bukan soal kopi, tapi soal kendali atas hidup. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan diam-diam yang nggak banyak dibahas di buku motivasi, tapi justru jadi kunci perubahan besar dalam hidup mereka. Dan hari ini, kita akan bongkar 10 rahasia pagi orang-orang sukses yang nggak banyak orang tahu, tapi bisa mengubah arah hidupmu. Begitu bangun tidur, kebanyakan orang langsung meraih ponsel, scroll tanpa arah, baca pesan, menatap kabar dunia yang bahkan mereka belum siap hadapi. Kelihatannya sepele, tapi kebiasaan ini diam-diam mencuri energi dan fokus sejak detik pertama hari dimulai. Tapi orang-orang sukses, mereka memilih berbeda. Mereka tahu, beberapa menit pertama setelah bangun adalah waktu paling jernih dalam sehari. Otak masih segar, pikiran belum tercemar distraksi, dan intuisi masih bersih dari pengaruh luar. Mereka gunakan waktu itu untuk menyapa diri, bukan dunia. Tarik napas dalam, rasakan detak jantung, sadar akan keberadaan diri sepenuhnya, hadir. Karena saat kamu langsung buka notifikasi, kamu sedang menyerahkan kendali harimu kepada orang lain. Kamu jadi reaktif, bukan sadar, terbawa, bukan memimpin. Orang-orang sukses memilih bertindak sebaliknya. Mereka mulai hari dengan tenang, dengan arah, dengan niat. Bukan karena malas update, tapi karena mereka tahu pagi bukan waktunya bereaksi, tapi membangun pondasi. Bangun pagi itu gampang, tapi bangun dengan kesadaran itu yang sulit. Banyak orang bangga karena bisa bangun lebih awal, tapi setelah itu mereka bingung. Ngapain? Terjebak lagi dalam rutinitas yang diulang-ulang tanpa makna. Tapi orang-orang sukses, mereka bangun bukan cuma untuk jadi yang tercepat, tapi karena mereka punya alasan, punya tujuan. Saat mata terbuka, mereka sadar pagi adalah waktu milik mereka sepenuhnya. Belum ada tuntutan, belum ada gangguan. Dan di saat yang sunyi itu, mereka mulai mengatur arah. Apa yang mau aku capai hari ini? Apa satu hal penting yang harus aku selesaikan? Mereka bangun dengan misi, bukan sekadar alarm. Karena saat kamu bangun tanpa arah, energi harimu akan tercecer ke hal-hal yang gak penting. Sementara banyak orang bangun dan langsung sibuk, orang sukses bangun dan langsung hadir. Dan kehadiran yang penuh tujuan itu membuat setiap jam setelahnya lebih terarah, lebih bermakna, dan jauh dari kesia-siaan. Pagi hari memberi kita sesuatu yang langka, keheningan. Dan di dalam keheningan itulah orang-orang sukses memanfaatkannya untuk mendengarkan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Mereka nggak langsung buka laptop, nggak langsung menyusun strategi. Mereka duduk, diam, dan bertanya, apa yang aku rasakan hari ini? Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa niatku untuk melangkah? Percakapannya tanpa suara, tanpa catatan, tapi justru itulah percakapan yang paling menentukan arah. Karena di balik semua kesibukan yang kita jalani, banyak dari kita lupa untuk menyapa diri sendiri. Sementara orang lain sibuk mencari validasi di luar, orang sukses mencari kejelasan di dalam. Dari sana, mereka menemukan motivasi yang lebih murni. Mereka tahu batas energinya. Mereka tahu ketakutan apa yang sedang mengintai. Dan dari pemahaman itu, mereka bisa melangkah dengan lebih tenang. Karena siapapun yang bisa jujur pada dirinya sendiri di pagi hari akan lebih kuat menghadapi suara-suara dunia yang bising sepanjang hari. Di dunia yang serba cepat, yang mengukur nilai dari kecepatan, diam sering disalahartikan sebagai kemalasan. Tapi orang sukses tahu, diam bukan berarti pasif. Diam adalah pemanasan jiwa. Sebelum maraton kehidupan dimulai. Saat mereka bangun, mereka nggak langsung melompat dari tempat tidur. Nggak langsung terburu-buru. Mereka memberi ruang, duduk, menarik napas perlahan, merasakan tubuh, merasakan suasana hati. Ini bukan meditasi berat, tapi bentuk penghargaan pada momen. Karena mereka tahu, ketika kita diam, kita memberi kesempatan pada diri untuk menyadari arah. Tanpa diam, kita mudah terbawa arus. Kita melakukan banyak hal, tapi nggak tahu untuk apa. Dalam diam itu,
Mereka membangun pusat kendali, bukan terburu oleh dunia luar, tapi dipandu oleh dunia dalam. Dan ketika akhirnya mereka mulai bergerak, itu bukan karena tekanan, tapi karena mereka sudah tahu betul arah yang ingin dituju. Diam sejenak di pagi hari memberi mereka satu hal, kendali yang tak tergoyahkan. Menulis di pagi hari bukan sekadar rutinitas. Bagi orang-orang sukses, menulis adalah ritual kejujuran. Mereka nggak menulis untuk dilihat, nggak peduli siapa yang baca. Karena mereka menulis untuk mendengarkan diri sendiri dengan lebih jernih. Biasanya cuma 5-10 menit. Tapi dari waktu singkat itu, mereka bisa menuliskan hal-hal yang selama ini mengendap tanpa mereka sadari. Satu kalimat syukur, satu ketakutan yang sedang menggantung, satu niat kecil untuk hari itu. Menulis membantu mereka menyusun ulang isi pikiran yang kadang berantakan. Dan dalam tulisan itu, mereka menemukan kejelasan. Yang paling penting, mereka bisa jujur tanpa sensor, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Bukan soal tulisan yang indah, tapi tentang keberanian untuk mengakui apa yang dirasakan. Karena mereka tahu, pikiran yang dibiarkan tanpa arah bisa jadi bising dan membingungkan. Tapi saat ditulis, ia jadi terang. Dan pagi yang dimulai dengan terang dalam pikiran akan membawa langkah yang lebih pasti sepanjang hari. Banyak orang memulai pagi dengan buru-buru, langsung mandi, langsung kerja, langsung jalan. Padahal tubuh kita baru saja bangun dari jam-jam istirahat. Dan kalau kita langsung paksa bergerak, tanpa menyapanya dulu, tubuh pun akan merasa terburu-buru sepanjang hari. Orang-orang sukses sadar akan hal ini. Mereka nggak selalu lari 5 km, nggak harus latihan beban di gym, tapi mereka menyempatkan waktu untuk menyapa tubuh. Bisa lewat stretching sederhana, napas panjang yang perlahan, jalan pelan di halaman, atau yoga ringan di sudut kamar. Yang mereka lakukan bukan untuk membentuk otot, tapi untuk menyadarkan tubuh. Hari ini sudah dimulai. Ketika tubuh terhubung dengan pikiran, mereka bukan cuma jadi lebih bertenaga, tapi juga lebih hadir. Karena tubuh yang dihormati sejak pagi akan bekerja sama lebih baik sepanjang hari. Ini bukan tentang olahraga keras, tapi soal penghargaan. Orang sukses memperlakukan tubuh bukan sebagai alat, tapi sebagai rumah. Dan pagi adalah waktu paling lembut untuk mengingatkan tubuh, aku bersamamu. Mari kita mulai hari ini bersama-sama. Bagi banyak orang, sarapan cuma soal isi perut. Cepat, asal kenyang, lalu lanjut kerja. Tapi bagi orang-orang sukses, sarapan adalah ritual kesadaran. Mereka nggak makan sambil berdiri, nggak sambil buka laptop, nggak sambil menyetir atau mengejar waktu. Mereka duduk, hening, dan menikmati setiap suapan. Kenapa? Karena momen kecil ini melatih mereka untuk benar-benar hadir. Mereka memberi tubuh haknya, bukan sekadar formalitas, bukan rutinitas. Makanan yang dimakan dengan kesadaran akan dicerna lebih baik. Dan pikiran jadi jauh lebih tenang. Multitasking saat makan mungkin terlihat efisien, tapi diam-diam ia merampas ketenangan dan mempercepat kelelahan. Orang sukses tahu, hidup yang dijalani dengan sadar dimulai dari hal-hal paling sederhana. Mereka nggak tunggu waktu liburan untuk menikmati hidup. Mereka melatihnya setiap pagi dari sarapan yang sederhana. Dan dari kebiasaan kecil ini, mereka belajar satu prinsip besar. Siapa yang bisa hadir di momen kecil akan jauh lebih kuat saat menghadapi momen besar. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir semakin banyak aktivitas berarti semakin produktif. Tapi orang sukses berpikir sebaliknya. Bagi mereka, pagi bukan waktunya untuk langsung sibuk, tapi untuk memilah. Mereka meluangkan beberapa menit untuk bertanya, tugas mana yang paling berdampak? Apa yang bisa ditunda? Apa yang bisa didelegasikan? Dengan menyusun prioritas, mereka menjaga energi agar nggak habis untuk hal-hal kecil yang nggak penting. Mereka sadar, waktu dan fokus adalah dua hal paling berharga. Jadi sebelum hari benar-benar dimulai, mereka sudah tahu satu atau dua hal utama yang harus diselesaikan. Dengan begitu, bahkan jika hari itu nggak berjalan sempurna, hal terpenting tetap terselesaikan. Sementara banyak orang terseret arus pekerjaan yang tak jelas, mereka tetap berada di jalur. Karena mereka paham,
Sukses bukan tentang seberapa sibuk kamu, tapi seberapa tepat kamu memilih langkah. Setiap orang punya rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut gak cukup baik. Tapi orang sukses punya kebiasaan unik. Mereka memilih menghadapi rasa takut itu di pagi hari, saat dunia masih hening, saat suara luar belum mengganggu. Bukan karena mereka ingin meratapi kekhawatiran, tapi karena mereka sadar keberanian tidak muncul dari pelarian. Mereka duduk, menengok ke dalam, dan mengakui rasa takut itu. Hari ini aku takut membuat keputusan ini, tapi aku tetap akan melangkah. Dengan begitu, ketakutan itu tidak mengendalikan mereka. Mereka yang memegang kendali. Banyak orang mencoba lari dari rasa takut dengan kesibukan, tapi justru dengan diam dan menghadapinya, orang sukses menemukan ketenangan. Mereka tidak menunggu rasa takut itu hilang. Mereka hanya memilih untuk tidak tunduk padanya. Dan pagi hari adalah waktu terbaik untuk menumbuhkan keberanian kecil itu. Keberanian kecil yang perlahan akan menciptakan lompatan besar dalam hidup mereka. Pagi hari tidak selalu ramah. Kadang kita bangun lelah, malas, atau tanpa semangat. Tapi orang sukses tahu, menunggu mood bagus adalah perangkap. Karena kalau kamu harus tunggu semangat datang dulu, kamu akan sering terjebak dalam tunda. Orang sukses bergerak bukan karena mereka selalu bersemangat, tapi karena mereka punya misi. Dan misi itulah yang jadi bahan bakar saat mood sedang kosong. Mereka mungkin tetap merasa berat, tapi mereka mulai. Nulis satu kalimat, bergerak 5 menit, selesaiin satu tugas kecil, lalu apa yang terjadi? Mood akan datang menyusul. Karena perasaan baik seringkali muncul setelah kita bertindak, bukan sebelum. Mereka nggak menunggu gelombang motivasi. Mereka menciptakan ombak kecil sendiri. Dengan misi yang jelas, mereka tidak goyah oleh suasana hati. Dan inilah yang membedakan mereka. Mereka hidup bukan berdasarkan mood, tapi berdasarkan tujuan yang terus dijaga. Sebelum hari benar-benar dimulai, orang sukses punya satu kebiasaan kecil yang ternyata punya kekuatan besar. Mereka mengucapkan satu kalimat pengingat, kalimat yang jadi jangkar saat dunia mulai mengguncang arah. Kalimat ini bukan mantra ajaib, tapi sebuah niat sadar, penuh makna. Hari ini aku memilih untuk tetap tenang. Atas hal yang tidak bisa aku kendalikan, aku akan tetap hadir. Walau berat, aku tetap melangkah. Kalimat sederhana ini jadi pondasi batin mereka. Ketika hari mulai kacau, mereka kembali ke kata-kata itu. Dan meski terdengar kecil, pengingat ini bisa jadi satu-satunya hal yang membuat mereka tetap tegak. Mereka nggak cari semangat dari luar. Mereka cipta energi itu dari dalam. Dan setiap pagi, mereka ulangi kalimat itu. Bukan karena lupa, tapi karena mereka tahu hal penting harus terus diingat. Sekarang kamu tahu, pagi bukan cuma soal bangun lebih awal, tapi soal bagaimana kamu memilih memulai hidupmu. Kalau kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang hampa, mungkin yang perlu diubah bukan harinya, tapi caramu memulai harimu. Dari 12 rahasia tadi, mana yang paling ingin kamu coba? Besok pagi, tulis di kolom komentar. Biar itu jadi langkah pertamamu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video inspirasi selanjutnya. Karena di sini, kita gak cuma bicara soal sukses, kita bicara soal hidup yang dijalani dengan utuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, tetap melangkah, sekecil apapun itu.